Halo para pejuang skripsi, sini-sini kumpul. Pernah nggak sih ngerasa udah nemuin topik penelitian yang sempurna banget, tapi kok ya ditolak terus sama dosen pembimbing? Tenang, kamu nggak sendirian. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi dan gimana caranya ngubah kata jangan jadi asesi. Kamu udah kerja keras, udah semangat banget, tapi rasanya kayak nabrak tembok terus-terusan ya kan? Pasti muncul pertanyaan yang sama di kepala. Kenapa sih topik keren begini kok ditolak melulu? Oke, ayo kita cari jawabannya sama-sama. Momen penolakan itu emang bikin down banget, bisa bikin kita jadi ragu sama diri sendiri. Tapi tahan dulu, ini bukan berarti ide kamu itu jelek loh. Seringnya ada hal lain yang lebih dalam yang lagi diuji sama dosen kamu. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Penolakan dari dosen pembimbing itu seringkali bukan soal topiknya jelek atau enggak, tapi ini soal dua ujian tersembunyi yang mungkin mereka nggak pernah bilang langsung ke kamu. Nah, ini dia kuncinya. Yap, cuma dua. Beneran, semua keraguan, semua pertanyaan, semua penolakan itu pada dasarnya cuma berujung pada dua tes krusial ini. Kalau kamu bisa lolos dari dua tes ini, jalan menuju ACC bakal jauh lebih mulus. Percaya deh. Dan inilah kedua ujian itu. Yang pertama, ujian aksesibilitas data, dan yang kedua, ujian keyakinan diri. Tes yang pertama itu nguji kelayakan proyek kamu secara teknis, bisa dikerjain apa enggak. Nah yang kedua, itu nguji kesiapan mental kamu sebagai seorang peneliti. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental, paling dasar. Dosen pembimbing kamu itu, pertama-tama, cuma mau mastiin satu hal, penelitian ini bisa selesai. Dan semua itu dimulai dari data. Gampangnya gini deh, sebagus, sekeren, sebrilian apapun topik kamu, kalau datanya nggak bisa diakses, ya penelitiannya nggak akan bisa jalan. Ini tuh soal ngubah ide abstrak di kepala jadi proyek nyata yang bisa diselesaikan. Ingat ya, dosen kamu itu punya tanggung jawab buat ngebimbing kamu sampai lulus. Mereka nggak mau dong lihat kamu mandek di tengah jalan, kejebak sama topik yang mustahil dikerjain gara-gara datanya susah. Jadi, pertanyaan mereka itu sebenarnya bentuk kepedulian loh. Nah, ini dia bedanya. Kalau data kuantitatif sekunder, seringnya lebih gampang diakses. Tinggal download dari website BEI atau BPS, terus olah. Gampang kan? Tapi coba lihat yang kualitatif primer. Ini butuh izin, butuh waktu, butuh akses langsung ke narasumber. Dosen kamu pasti mikir, ini anak bimbingan saya punya akses nggak ya buat wawancara direktur perusahaan atau ngadain FGD sama komunitas tertentu? Nah, ini dia inti dari ujian pertama. Jadi, sebelum kamu terlalu jatuh cinta sama sebuah topik, pastiin dulu kamu bisa dapetin datanya. Ini langkah paling awal menuju proposal yang realistis dan, yang paling penting, bisa disetujui. Oke, urusan teknis soal data udah clear ya. Sekarang kita pindah ke aspek yang lebih personal, yaitu tentang diri kamu sendiri. Soalnya, kadang yang diuji sama pembimbing itu bukan topiknya, tapi kamunya. Nah loh, siapa yang pernah dapat pertanyaan ini? Pertanyaan yang kedengarannya simple, tapi kok ya bisa bikin kita langsung ngeblank dan ragu sama diri sendiri. Rasanya kayak dijebak ya kan? Ini dia kuncinya. Waktu dosbing nanya kayak gitu, mereka itu sebenarnya lagi ngetes keyakinan kamu. Mereka pengen lihat kamu ini beneran berkomitmen nggak sama topik ini. Siap nggak ngadepin tantangan yang pasti bakal muncul nanti. Kalau mereka lihat kamu jawabnya ragu-ragu, plin-plan, ya wajar aja kalau mereka langsung coba ngarahin kamu ke jalan yang lebih aman. Mungkin kamu disuruh ganti topik yang lebih gampang, ganti industrinya, atau ganti lokasi penelitiannya. Ini semua karena mereka khawatir kamu nggak akan sanggup nyelesain topik awalmu itu. Jadi, kemampuan kamu buat ngejelasin dengan percaya diri kenapa topik ini penting dan gimana cara kamu bakal ngerjainnya, itu sinyal yang kuat banget buat dosbing. Itu nunjukin kalau kamu punya mindset seorang pejuang, seorang peneliti yang siap tempur. Sip, kita udah bedah tuntas dua ujian tersembunyi tadi. Terus sekarang gimana dong caranya kita pakai contekan ini buat ngubah penolakan jadi persetujuan? Oke, kita rangkum jadi langkah-langkah yang praktis. Oke, jadi gini, sebelum ketemu dosbing lagi, siapin amunisi kamu. Pakai checklist ini. Buktiin kalau kamu nggak cuma punya ide keren, tapi juga rencana yang matang. Jelasin datanya mau diambil dari mana, dan yang lebih penting, bagaimana cara kamu ngedapetinnya. Tunjukin semangat kamu, tapi semangat yang didukung sama persiapan. Kasih lihat ke mereka kalau kamu udah siap gaspol. Pada akhirnya, ini pesan utamanya. Skripsi itu bukan cuma ngetes kepintaran kamu, tapi juga ngetes kegigihan, persiapan, dan keyakinan diri kamu. Ingat, dosen pembimbing itu menyetujui penelitinya, bukan cuma topiknya. Dan sebagai penutup, ingat nasihat simpel tapi manjur ini.
Jangan pusing mikirin harus sempurna dari awal, mulai aja dari langkah kecil, 1 halaman per hari. Nggak kerasa, sebulan kemudian kamu udah punya pondasi yang kuat. Tunjukin keyakinan itu, buktiin kesiapan kamu, dan ubah penolakan jadi asesi. Semangat ya, kamu pasti bisa.